Selamat pagi, senang sekali kita masih ada di perkebunan. Ini perkebunan terong. Terong ya Mr. Steffi ya? Terong atau ketimun ini? Timun. Ketimun ya. Kita mau mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya itu yang patut kami lakukan sepanjang hidup kami, yaitu memuliakan nama-Mu. Karena setiap hari Engkau berikan kami hidup yang baru. Hari-hari yang penuh segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Bahkan kami boleh menikmati satu perkebunan meskipun hanya melihat lewat YouTube. Dan kami percaya bahwa ada satu ketika Tuhan memulihkan negeri kami, Tuhan memulihkan setiap kami, dan kami juga dapat pergi melihat keindahan alam yang Tuhan sudah ciptakan. Terima kasih Bapa, kami telah siapkan piring hati kami untuk menikmati sarapan sorgawi daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari, hari ini kita sedang melihat apa ini? Pohon ketimun ya. Kita ada sesuatu yang baru lagi yang Tuhan ingin bicarakan. Kalau hari pertama bicara tentang penaburnya, itu Tuhan sendiri. Lalu hari kedua Tuhan bicara tentang benih, ternyata benih itu adalah kamu sendiri dan saya. Hari ini, hari keempat, Tuhan mau berbicara tentang apa tuh? Sebelumnya kita naikkan dulu pujian ya. Nah, Tuhan itu baik sekali. Pujian tadi berkata bunga-bunga yang di padang. Di sini juga ada bunganya, ini ada bunga. Ya, ini ada bunga. Jadi setiap pohon buah, setiap pohon jatuh bunganya. Waduh, sebenarnya dia akan menjadi buah ini. Nggak apa-apa ya Mr. Steffi, maaf ya. Ini bunga yang akan menjadi buah. Jadi bunga itu juga harus dirawat dengan baik. Ada pohon bunga yang tidak menjadi buah, dia hanya bunga mawar gitu ya, bunga anggrek. Tapi kalau pohon buah sebelum menjadi buah dia berbunga dulu. Nah, kita mau lihat. Mr. Steffi, saya mau tanya dong. Ini nih di antara pohon-pohon, ini pohon ketimun, ada banyak rumput saya bilangnya. Betul, ya. Ini ada rumput. Ini mengganggu sekali ya. Mengganggu. Tapi kenapa tidak dicabut? Nah itu dia, karena dia selalu tumbuh. Selalu tumbuh. Sudah tak cabutin aja terus. Iya, betul sekali. Kenapa? Takut terganggu ya? Betul. Oh, jadi kalau dicabut, takut pohon yang ketimunnya ini terganggu. Gitu. Oh, begitu. Kemungkinan akarnya bisa tercabut ikut juga. tercabut juga dan akhirnya pohon ketimunnya yang mati. Betul ya. sekali nih. Tapi kalau dibiarkan nanti sampai masa panen, baru semua sekalian dicabutin. Betul gitu sekali, ya. Oh, iya. Puji Tuhan. Yuk kita baca dulu firman Tuhan ya.
Kita mau baca firman Tuhan tetap dalam Matius pasal 13. Kita mau baca mulai ayat yang ke-25 sampai ke-29 ya. Matius pasal ke-13 ayat yang ke-25 sampai ke-29. Saya akan bacakan. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jadi, dalam Alkitab diberikan perumpamaan tentang tanaman gandum. Hari ini kita berada di tengah-tengah kebun mentimun. Ya, tapi sebenarnya bukan mirip tanamannya, tapi prosesnya. Tadi kita sudah tanya sama Mr. Steffi, kenapa sih kok banyak rumput-rumput dibiarkan begitu? Ya, rumputnya dari mana tumbuhnya? Kata Mr. Steffi, saya tadi tanya sebelumnya, dia bilang tumbuh sendiri. Dia tidak menabur rumput ini. Ya, ini namanya tanaman-tanaman rumput, tanaman-tanaman yang tidak ditanam tapi tumbuh sendiri. Firman Tuhan bilang begini, pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Kan sang penabur sudah menabur nih benih yang baik, ya. Lalu ternyata waktu malam-malam ada musuh dari penabur ini juga menaburkan benih yang tidak baik, yaitu benih lalang. Apa sih benih lalang? Lalang itu semacam rumput yang tinggi, ya, tumbuh bersama-sama di tanah yang baik yang sudah disiapkan oleh si penabur dan ikut makan makanan yang zat-zat hara yang diberikan, pupuk-pupuk yang diberikan untuk tumbuhan gandum, tumbuhan mentimun ini. Mr. Steffi selalu kasih pupuk buat mentimun ini. Ya, disiram juga, tapi ternyata bukan pohon mentimun ini aja yang ikut menikmati. Rumput-rumput ini juga ikut menikmati, tumbuh besar bersama-sama. Kita baca lagi ayatnya ya. Lalu ayat yang ke-27, maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari mana lalang itu? Tadi saya tanya, kok bisa ada rumput ya? Tumbuh sendiri katanya, ya. Mr. Steffi tidak menabur, tidak tanam rumput di tengah-tengah pohon ketimun, ya, tanaman ketimun tidak, tapi dia tumbuh sendiri, ya. Kalau di Alkitab mencatat bahwa ada musuh dari si penabur yang ikut menaburkan tapi benih yang tidak baik. Lalu jawab Tuhan itu, kita mau lihat, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah ayat yang ke-28 ya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ayat ke-29. Tetapi ia, ya tuannya nih. Tetapi tuannya berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Wow. Ya. Ternyata apa yang ditulis di Alkitab juga memang itu adalah hal yang sebenarnya. Tadi Mr. Steffi bilang kalau dicabut juga, pohonnya juga bisa ikut kecabut, akarnya bisa mati, akhirnya pohonnya gagal. Jadi biarkan saja dia tumbuh bersama karena dia adalah benih yang baik. Gak akan terganggu dengan rumput-rumput ini. Dia tetap bisa bertumbuh, bisa berbunga, bahkan bisa menjadi buah, ya. Bahkan bisa menjadi buah. Kalau di seberang sana ada pohon terong, ya. Nanti kita akan lihat nih pohon terong juga, ya. Nah, di sini belum ada yang jadi ketimun ya, Mr. Steffi. Ada mana yang jadi ketimun? Wow, tolong tuh bisa di shoot. Masih kecil ya? Mana? Saya malah. Oh iya tuh di bawah tuh. Tuh. Nah, nggak boleh dipegang-pegang bagaimana tuh, ya? Tuh, udah jadi ketimun. Kalau dicabut bersama rumput-rumputnya bisa tercabut, tidak berhasil berbuah, ya. Oleh sebab itu, anak-anak yang Tuhan sayang, kita adalah benih yang baik. Firman Tuhan sudah bilang begitu, ya. Mungkin di sekitarmu banyak sekali hal-hal yang buruk yang membuat engkau seringkali sedih, membuat engkau menjadi kecewa, membuat engkau menjadi susah hati, yang membuat engkau menjadi kayaknya aduh,
gimana sih? Kok Tuhan kayaknya biarkan kami ya? Katanya kami yang benih yang baik. Ketika ada orang-orang yang membenci kami tanpa alasan, yang membuat kami rugi, membuat kami sedih, kok Tuhan gak bela? Bukan Tuhan tidak bela, tetapi Tuhan bilang jangan dicabut dulu. Karena nanti akan tercabut. Tuhan izinkan itu terjadi bukan karena tidak bela kamu, tidak bela saya. Tetapi Tuhan terus memberikan pupuk untukmu, bukan untuk si rumput. Ya, bukan untuk lalang itu. Biarkan lalang itu tumbuh bersama. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan matahari, memberikan hujan bukan hanya untuk orang yang baik, tapi buat orang yang jahat juga. Ya. Dan kita benih yang baik. Kita nikmati apa yang Tuhan berikan. Gak usah jadi jengkel. Gak usah jadi geruat. Gak usah jadi sakit hati. Gak usah jadi kecewa. Kenapa? Karena Tuhan memberkati kita secara khusus. Dia jaga kita. Mr. Steffi gak pernah jaga. Gak pernah kasih tonggak nih. Ya, di pohon ini. Pohon ketimun dikasih tonggak supaya dia bisa merambat. Tapi rumput tidak dikasih tonggak. Rumput tidak dikasih tonggak. Gak penting. Apakah dia bisa tumbuh tegak atau tidak, gak penting. Demikian juga kita benih yang baik, Tuhan selalu topang supaya kita bisa bertumbuh dengan baik. Oleh sebab itu kita tidak perlu menjadi kecewa ketika ada kesulitan. Mungkin kita rasanya terdesak, mungkin rasanya kita ini banyak orang yang berlaku tidak baik, curang kepada kita. Keadaan rasanya kok tidak beruntung. Tuhan katakan hidup kita adalah hidup yang diberkati. Kenapa? Karena kita adalah benih yang baik. Dia pelihara kita, tidak akan kekurangan air, tidak akan kekurangan makanan, ya. Karena Tuhan mengasihi kita. Anak-anak yang Tuhan sayang, kita mau lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat-sangat beruntung. Kita mau baca lagi ayat yang ke-38 dan 39. Ya, tadi kan sampai 30. Sekarang kita baca ayat yang ke-38, 39. Ladang ialah dunia katanya. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Ya. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Iblis yang sengaja membiarkan kita menaruh orang-orang yang tidak baik di sekitar kita. Supaya kita menjadi lemah, supaya kita jatuh di dalam dosa, supaya akhirnya kita tidak menghasilkan buah tadi seperti pohon mentimun. Ya, kalau tadi pohon mentimun itu dia ngambek, dia bilang saya nggak mau, di belakang saya banyak rumput, saya tidak mau bertumbuh, rugi dia. Tapi pohon mentimun ini tetap dia mau bertumbuh karena ada pupuk yang diberikan, ada air yang disiram tepat pada waktunya, ada tonggak yang diberikan supaya dia bisa bertumbuh ke atas dan akhirnya dia berbuah. Tuhan juga mau kita seperti itu. Meskipun di sekitar banyak sekali lalang yang mendesak kita, yang membuat kita jengkel, yang membuat kita sedih, tetapi Tuhan bilang, jangan pernah kita menjadi mati rohani. Jangan pernah sampai kita tinggalkan Tuhan. Jangan pernah kita menjadi lalang karena kamu adalah benih yang baik, bukan benih yang buruk. Kemudian kita mau baca lagi ayat yang ke-40. Ayat yang ke-39 dulu. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Jadi Tuhan bilang begini ya, rumput itu seumpama orang-orang bukan benih baik, orang-orang yang menolak Tuhan, yang tidak mau hidup dalam kebenaran. Pada akhir zaman nanti, pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang disebut sebagai apa? Sebagai hari kiamat. Pada saat itu Tuhan akan memisahkan mana hasil dari benih yang baik, mana hasil dari benih yang tidak baik. Ya, rumput nanti Mr. Steffi ya tidak akan kumpulkan untuk dijual, tapi rumput itu akan dibuang, dicabut dan dibuang, tidak ada gunanya, hanya diinjak-injak saja. Dari tadi saya berjalan di sini, ini ada rumput liar yang kami injak-injak, ya, mati dan kering, tetapi pohon-pohon ini kami tidak injak karena dia adalah benih yang berharga. Anak-anak kita adalah benih yang berharga. Tuhan tidak biarkan kita diinjak-injak, ada pemeliharaannya. Meskipun mungkin kamu tidak mengerti dan tidak melihat, tapi kamu harus beriman dan percaya. Mari kita mau naikkan satu pujian. Kita naikkan pujian.
Oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan menjaga kita. Ada kasih-Nya, ada kemurahan-Nya dalam hidup kita. Karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya dan kamu ada sampai hari ini. Padahal kalau lihat kemarin, ada ancaman wabah COVID. Ya, waktu bulan Maret tiba-tiba sekolah harus berhenti. Tapi rasanya seperti mimpi. Kalau ternyata hari ini kalian sudah naik kelas, kalian memasuki tahun ajaran yang baru, ya, memasuki minggu yang ke berapa? Minggu keempat atau minggu ketiga, ya. Mari, karena Tuhan kita hebat. Dia adalah penabur kita. Dia tidak tinggalkan kita sendiri. Dia menjaga kita siang dan malam. Dia tidak biarkan kita mati oleh karena ada lalang-lalang si jahat yang menghimpit kita. Karena Dia memberi kita pupuk, Dia memelihara hidup kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Karena meskipun kami rasakan hidup kami susah, mungkin kami makan begitu sederhana. Kadang-kadang kami mendengar ibu bapak berkata, ayah, papa dan mama berkata besok makanan mungkin tidak ada beras yang cukup. Tetapi ternyata kami tetap Tuhan pelihara sampai hari ini. Ada matahari yang terus bersinar untuk kami. Ada hujan, ada embun setiap pagi yang turun untuk kami. Ada bulan yang terus menerangi malam-malam di waktu kami tidur. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Dan kami pagi ini masih bisa menikmati sarapan sorgawi. Kami bisa melihat perkebunan ketimun, ada banyak pohon-pohon lain, tanaman lain yang ditanam. Tuhan terima kasih, Engkau begitu baik. Kami adalah benih baik yang ditanam, dipelihara oleh Tuhan. Dan kami tidak perlu menjadi bersusah hati, menjadi lemah oleh karena keadaan sekitar kami yang menyulitkan kami. Karena Tuhan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus baik. Sampai ketemu besok pagi.